mulai semester 5 pagi. Di sini kami akan sedikit menjelaskan materi dengan judul Pengertian Media Pembelajaran. Tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Joko Purnomo SPDI MPD. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pengertian media pembelajaran. Media secara etimologis berasal dari bahasa Latin medio atau medium yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti pengantar atau perantara. Sedangkan dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Secara khusus, media dapat diartikan sebagai alat atau sarana komunikasi yang digunakan sebagai perantara atau pengantar pesan yang berisi informasi dari sumber ke penerima pesan. Kemudian pengertian media pembelajaran adalah segala bahan, alat, metode, ataupun teknik yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari guru ke siswa selama proses pembelajaran sehingga tercapai proses pembelajaran yang lebih bermutu. 2. Fungsi media pembelajaran. Adapun fungsi media pembelajaran yang pertama yaitu media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu dalam pendidikan, terutama untuk materi yang sulit dipahami oleh siswa. Pemanfaatan media pembelajaran seperti meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan pendidikan lebih baik daripada pembelajaran tanpa alat bantu. Fungsi yang kedua yaitu sebagai sumber belajar. Sumber belajar dikategorikan menjadi 5 bagian. Yang pertama, manusia. Yang kedua, buku perpustakaan. Yang ketiga, media massa. Yang keempat, alam lingkungan. Dan yang terakhir adalah media pembelajaran. Berdasarkan jenisnya, media terbagi menjadi 3, yaitu media auditif, yaitu media yang mengandalkan suara. Contohnya adalah radio dan kaset. Kedua, media visual, yaitu media yang mengandalkan gambar, seperti foto dan simbol. Yang ketiga, audiovisual, yaitu media yang menggunakan unsur suara dan gambar, seperti televisi dan radio. Kemudian materi selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan media pembelajaran. Yang akan saya bahas adalah kelebihan media pembelajaran. Media pembelajaran kelebihannya yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis. Maksudnya, ketika menjelaskan itu tidak hanya berupa kata-kata, tulisan, atau lisan saja. Kemudian yang kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti objek yang terlalu besar dibandingkan dengan kenyataan, gambar, bingkai film. Kemudian gerak yang terlalu lambat atau cepat bisa dibantu dengan time lapse atau fotografi kecepatan tinggi. Kemudian yang terakhir, kejadian atau peristiwa di masa lampau bisa ditampilkan lagi dalam bentuk film. Adapun kelemahan dari media pembelajaran yaitu terlalu menekan pada penguasaan materi dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu dalam media pembelajaran. Baiklah teman-teman, sekarang kita beranjak ke materi yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, harus ada kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, karakteristik media pembelajaran. Dan yang terakhir adalah alternatif pilihan. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam pengambilan video, dalam penyampaian materi masih ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, karena dimulai, maka harus diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Ikan hiu muter-muter. See you later. Wassalamualaikum.